warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Kontemporer dengan anggota saya sendiri Andini Elisyani Putri dengan NIM 1911110006 dan juga rekan saya Mesa Nopelina dengan NIM 1911110038. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai transseksual atau LGBT. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat melakukan kuliah daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. LGBT, ya, LGBT sudah sangat sering kita dengar ya, tetapi kita harus tahu apa itu LGBT ya, apa itu LGBT, terus juga kenapa faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk terjun menjadi seorang LGBT, lalu juga bagaimana Islam memandang apa itu LGBT dan hukum-hukumnya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai LGBT. LGBT atau transseksual merupakan kelainan ya atau penyimpangan seksual yang seharusnya dia laki-laki dengan perempuan menjadi laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ya, seperti itu. Dia kelainan seks ya, keinginan hasrat seksnya itu berbeda dengan orang normal pada umumnya. Nah, LGBT ini sendiri merupakan akronim ya atau kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual dan juga transgender. Nah, lesbian sendiri merupakan istilah bagi perempuan ya yang mengarahkan orientasi seksnya itu kepada seorang perempuan juga. Jadi, kalau lesbian itu perempuan dengan perempuan. Lalu yang selanjutnya ada gay. Nah, gay ini orientasi seksualnya itu laki-laki dengan laki-laki ya. Lalu ada juga biseksual. Nah, biseksual ini sendiri istilahnya umum digunakan dalam konteks ketertarikan ya untuk menunjukkan perasaan romantis ataupun seksual kepada keduanya, pria maupun wanita. Jadi dia bisa menunjukkan keinginannya itu kepada keduanya. Dia juga suka laki-laki tapi dia juga suka perempuan. Nah, transgender. Transgender ini merupakan identitas jenis kelamin ya, gangguan identitas jenis kelamin yang berupa suatu hasrat untuk hidup dan terima dengan lawan jenisnya ya. Biasanya ini disertai dengan perasaan yang tidak nyaman, tidak enak ya, sesuai dengan yang anatomi seksualnya. Tetapi dia juga menginginkan untuk memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya ini bisa mirip mungkin ya dengan kelamin yang diinginkannya. Semisal ada seorang perempuan yang keinginannya dia ingin seperti laki-laki seperti itu. Jadi dia melakukan berbagai cara untuk merubah dirinya seperti laki-laki, seperti memotong rambut ya dari penampilan fisiknya, lalu juga sampai melakukan suntik hormonal ya. Suntik hormonal semisal dia ada suntik hormonal testosteron seperti itu biar dia lebih ke gairah seksnya itu seperti laki-laki ya. Ada juga yang suntik hormonal supaya payudaranya itu tidak tumbuh dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja faktor-faktor untuk menjadi LGBT ya, orang itu terjun ke dalam LGBT? Yang pertama, faktor pertama yaitu faktor keluarga, di mana yang kemungkinan di dalam keluarga itu sendiri dia terdapat trauma ya, trauma yang sangat signifikan dan juga keras ya. Misalkan suatu ketika di dalam misalkan broken home atau apa sebagainya, dia melihat bahwa sosok ayah ya, misalkan seseorang itu perempuan memandang sosok ayah itu dia keras, dia kasar dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa laki-laki ini jahat seperti itu. Nah, ketika dia sudah trauma di dalam keluarga, maka di luar dia akan memandang bahwa semua laki-laki itu sama, sehingga dia lebih tertarik untuk suka kepada perempuan. Nah, begitu juga sebaliknya, di mana seorang laki-laki memandang ibu atau dari keluarganya itu memiliki sifat yang buruk sehingga merubah mindset dia untuk lebih tertarik ke sesama jenis.
Faktor yang kedua yaitu merupakan faktor pergaulan ya, dimana kita salah pergaulan dan juga lingkungan, dimana kita tidak sehat dalam memilih teman ya, tidak sehat dalam memilih rekan kerja, rekan kuliah dan sebagainya. Akhirnya yang merupakan itu menjadi salah satu faktor juga untuk menunjang kita ke terjerumus ke dalam LGBT. Nah, seperti pepatah mengatakan bahwa ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka kita akan kecipratan bau wanginya kayak gitu. Terus juga kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita juga harus terima resiko untuk terima percikan apinya. Nah, lalu yang ketiga yaitu faktor biologis, di mana faktor ini memang murni dari lahir ya, genetiknya, ras dan juga hormonnya itu memang dominan ke perempuan. Misalkan perempuan memiliki hormon yang dimiliki perempuan itu sedikit, sehingga dia memiliki ketertarikannya sesama perempuan, dia tidak suka dengan laki-laki. Atau juga begitu laki-laki ya, laki-laki hormon testosteronnya itu lebih sedikit, akhirnya dia tidak tertarik dengan gairah seksnya, itu tidak tertarik dengan perempuan, tetapi dia justru tertarik dengan sesama laki-laki seperti itu. Dan ini memang sangat sulit diubah ya, dimana cara mengubahnya yaitu hanya dengan terapi dalam segi religi seperti itu, untuk menyadarkannya bahwa dia seharusnya tertarik dengan lawan jenis seperti itu. Lalu faktor yang keempat merupakan moral dan juga akhlak, di mana di dalam sebuah masyarakat itu terdapat pergeseran norma-norma susila, di mana seharusnya norma-norma asusila ini sendiri ditegakkan ya, diindahkan, tetapi di dalam suatu masyarakat itu norma-norma itu tidak berlaku. Akhirnya banyak orang-orang yang memang tidak terpaku dengan norma-norma itu sendiri. Lalu juga menyebabkan di mana hawa nafsunya itu sulit terkendali. Akhirnya kita sangat mudah terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu ini juga menjadi faktor keimanan juga ya, dimana internal kita ya, ini sangat krusial sekali, dimana ya keimanan itu sangat menjadi penentu seperti itu, penentu pergerakan kita, penentu perkembangan kita dan mau kemana kita seperti itu. Dan faktor yang terakhir yaitu rendahnya pengetahuan agama ya, dimana kemungkinan ya dari kecil seseorang itu tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup, orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama yang maksimal ya, tidak mengajarkan sholat atau lain sebagainya, bahkan aturan-aturan, sehingga dia tumbuh kembang itu tidak di dalam lingkup agama. Akhirnya dia dengan mudah melakukan hal-hal yang memang seharusnya itu sudah diatur di dalam agama, tetapi dia merasa bahwa ini fine-fine aja, ini sah-sah aja untuk dilakukan seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan juga faktor-faktor ya, kenapa seseorang itu bisa terjebak di dalam transseksual ya atau LGBT ini sendiri. Nah, mengenai pandangan Islam dan juga hukum-hukumnya ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mesa Novelina. Kepada Mesa Novelina, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Andin ya, yang mana sebelumnya telah dijelaskan apa sih itu LGBT dan apa faktor penyebab atau faktor pendorong seseorang itu menjadi LGBT ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pandangan Islam terhadap LGBT dan apa had atau hukuman bagi pelaku LGBT itu sendiri. Nah, dalam Islam LGBT itu dikenal dengan dua istilah ya. Istilah yang pertama yaitu liwat ya, atau yang familiar kita dengar itu adalah gay. Dan istilah yang kedua adalah sikok ya, atau yang sering kita dengar dengan sebutan lesbian ya. Nah, di dalam Islam itu sendiri, gay itu adalah suatu penyimpangan seksual ya, yang mana seharusnya itu dilakukan oleh perempuan, laki-laki, ini malah menyimpang gitu, malah dilakukan oleh laki-laki dengan sesama laki-laki, sesama jenis gitu. Nah, begitu juga dengan lesbian, yang mana pelakunya itu adalah perempuan dengan perempuan gitu, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis gitu. Nah, Islam sendiri memandang bahwa LGBT itu merupakan suatu perbuatan yang keji ya, dan bahkan di dalam Al-Quran difirmankan sebagai suatu perbuatan yang melampaui batas. Nah, hukum melakukan LGBT itu sendiri adalah haram ya, yang mana artinya haram bahwa jika dilakukan maka kita akan berdosa gitu. Nah,
kata liwat itu sendiri sebenarnya dinisbatkan pada kaum Nabi Lut ya, karena penyimpangan seksual itu pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut ya, sehingga masih berjalan gitu, masih berlangsung sampai saat sekarang ini. LGBT itu masih terjadi di negara kita maupun di luar ya, negara luar gitu. Nah, dengan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut terdahulu membuat Allah murka. Dengan kemurkaan tersebut, Allah menurunkan hujan batu ya dan membalikkan bumi, sehingga kaum Nabi Lut itu hancur lebur, termasuk istrinya, tetapi kecuali orang yang beriman kepada Lut itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan had ya, atau hukuman bagi pelaku LGBT itu sendiri ya. Yang pertama itu menurut Imam Syafi'i ya. Pendapat yang paling kuat dari Imam Syafi'i bahwa beliau menyatakan had atau hukuman bagi pelaku LGBT itu sama ya, sama dengan hukuman bagi pelaku zina gitu. Tetapi di sini Imam Syafi'i menggolongkan ya perbedaan hukumannya bagi jajaka atau duda maupun bagi janda maupun gadis ya. Yang mana di sini bagi pelaku muhsan ini adalah orang yang sudah menikah tetapi dia melakukan LGBT, maka dihukumi dengan rajam ya. Dan bagi pelaku khairu muhsan ya, atau yang masih gadis tetapi dia melakukan LGBT, maka dihukumi dengan cambu ya. Itu had bagi pelaku LGBT menurut Imam Syafi'i. Yang kedua menurut Imam Abu Hanafiyah. Nah, Imam Abu Hanafiyah ini berpendapat bahwa had atau hukuman bagi pelaku LGBT itu adalah ta'zir ya. Ta'zir itu artinya hukumannya diserahkan kepada penguasa gitu. Nah, yang ketiga yaitu had bagi pelaku LGBT menurut Imam Malik ya. Nah, Imam Malik ini berpendapat bahwa pelaku LGBT baik muhsan maupun khairu muhsan dihukumi dengan rajam ya. Keduanya sama-sama dihukumi rajam, baik muhsan yang sudah menikah maupun khairu muhsan yang belum menikah. Itu adalah pendapat dari Imam Malik. Nah, yang terakhir adalah pendapat dari Imam Hambali ya. Nah, Imam Hambali ini mengkategorikan bahwa homoseksual itu sama hadnya dengan pelaku zina ya. Tetapi Imam Hambali ini membagikan dua hukuman bagi pelaku LGBT itu sendiri. Yang mana pertama bagi pelaku muhsan, orang yang sudah menikah itu dihukumi dengan rajam ya. Dan pelaku khairu muhsan dihukumi dengan cambuk 100 kali dan diasingkan ya selama 1 tahun. Nah, pendapat yang kedua, Imam Hambali ini berpendapat bahwa baik muhsan maupun khairu muhsan itu dihukumi rajam ya atau dibunuh. Baiklah, mungkin hanya itu ya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.